Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Banjir lumpur macetkan arus kendaraan di jalur Trans Sulawesi. Kebakaran menimpa sebuah warung dan bengkel di Kota Palu. Manajer operasional PT Sri Kandi Jawara Dunia divonis 5 tahun penjara. Yang berkata ini nama Agus Cipto Madijo SD, jabatan Kabak Pemasaran PT Maria Usaha Beton, untuk mengikuti pengadaan bahan. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu, Khairul Anwar menjatuhkan vonis pidana 5 tahun penjara terhadap manajer operasional PT Sri Kandi Jawara Dunia Iketut Buddha. Selain dipidana penjara, terdakwa dibebankan membayar denda senilai 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti senilai 1,4 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Manajer operasional PT Sri Kandi Jawara Dunia Iketut Buddha merupakan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pengadaan bahan jalan jembatan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 14 tahun 2018. Ia diduga merugikan keuangan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Putusan hakim tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, menuntut terdakwa selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, membayar denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti 1,7 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun dan 9 bulan penjara. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu Khairul Anwar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal memberatkan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sidang turut dihadiri jaksa penuntut umum Febrieska Arsenal dan penasihat hukum terdakwa Suhardi Abidin. Iketut Buddha selaku manajer operasional atau pelaksana pekerjaan PT Sri Kandi Jawara Dunia atau penyedia barang dalam pekerjaan pengadaan bahan jalan, jembatan tahun anggaran 2018 pada PPK Preservasi dan Peralatan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 14 Palu tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor HK 0203 BB 1404/02 tanggal 21 Maret 2018 dan menggunakan uang muka kerja yang diterimanya dari kas negara untuk kepentingan pribadinya. Ikram Boyauke melaporkan dari Palu. Musim hujan tidak hanya memicu potensi bencana alam banjir dan tanah longsor. Hujan juga berdampak gagal panen bagi para petani garam, seperti tambak garam di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Sudah lebih 2 bulan, aktivitas produksi garam di tambak kawasan Kampung Nelayan itu sudah tak aktif. Hal itu lantaran cuaca buruk yang melanda Kota Palu dan sejumlah daerah di sekitarnya. Hujan turun selama beberapa kali mengakibatkan gagalnya panen garam. Ratusan petani garam yang biasanya aktif memproduksi garam kini nyaris tak ada. Hanya ada beberapa orang saja yang sesekali menengok lokasi tambaknya untuk melihat situasi. Ketimbang sia-sia, para petani memilih menghentikan produksi di musim hujan ini. Kalau untuk sekarang kondisi kan cuaca kan kurang bagus, kan musim hujan. Jadi mungkin aktivitas di penggaraman kita lihat sendiri, mungkin satu orang saja seperti saya ini cuma mungkin datang tengok saja, karena kalau mau datang hari-hari kayak mubazir begitu, maksudnya tenaganya sia-sia karena pasti datang bersih hujan lagi, jadi kayak sia-sia tenaga. Jadi mungkin mereka menunggu betul-betul musim panas atau memang cuaca panas baru mungkin bisa rame lagi. Berarti memang tidak ada hasil kalau musim hujan? Kalau untuk hasil untuk sekarang hampir 2 bulan lebih sudah tidak menghasilkan ini penggaraman. Berarti kalau hujan begini maksudnya dia airnya yang air apa? Campur. Air hujannya campur, jadi dingin. Dingin jadi produksi. Produksi garam memerlukan waktu seminggu
jika proses penjemuran tidak efektif, apalagi tercampur dengan air hujan, maka berakibat gagal panen. Tak adanya panen garam Talise juga membuat harga garam melonjak di Kota Palu. Saat ini garam-garam alami yang dijual kebanyakan bersumber dari luar kota, seperti halnya Makassar, dengan harga dibanderol Rp150.000 per karung ukuran 50 kg. Syarul Cahya melaporkan dari Palu. 3, 2, 1. Sebanyak 1.072 pembalap dari 4 provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan tuan rumah Sulawesi Tengah mengikuti silaturahmi otomotif yang digelar Sabtu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini memperebutkan hadiah mobil, sepeda motor, serta uang pembinaan. Ribuan pembalap ini dilepas secara resmi oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Agus Nugroho, di halaman markas Polda Sulawesi Tengah. Ada 4 jenis kegiatan dalam silaturahmi otomotif kali ini, antara lain jelajah lembah Palu, Bayangkara Adventure Trail seri ke-7, Games Off-Road, dan balap motor seri 2 Piala Kapolda Sulteng. Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Agus Nugroho mengatakan silaturahmi otomotif kali ketiga bertujuan untuk membangun silaturahmi yang baik sesama pembalap serta masyarakat. Selain itu juga untuk mempromosikan daerah wisata yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Membangun silaturahmi yang baik. Sekaligus juga ya, ini menjadi momen bagi kita untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat. Karena nanti pada pelaksanaannya kita akan mampir-mampir di perjalanan itu, bersilaturahmi dengan masyarakat. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang tadi saya sampaikan juga, kita berusaha untuk memberikan kontribusi positif, paling tidak memperkenalkan daerah-daerah wisata yang ada di Palu, yang ada di Sulteng ini, ya, walaupun tidak semuanya. Ya. Artinya ada aksi sosial yang akan dilakukan ya. Dan UMKM kita libatkan di dalam hal ini. Jadi ada kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Selain diikuti pembalap dewasa, jelajah lembah Palu, Bayangkara Adventure Trail ini juga diikuti 2 pembalap cilik asal Sulawesi Utara. Sebagai rangkaian kegiatan ini, balap motor seri 2 akan digelar di Poso 5 hingga 7 Juli mendatang. Adapun hadiah yang disiapkan untuk para pemenang antara lain 1 unit mobil hardtop Land Cruiser FJ40 dan motor trail. Sementara untuk Bayangkara Trail Adventure, panitia siapkan hadiah utama 1 unit mobil Suzuki Jimmy Katana dan 3 unit sepeda motor. Selain mobil dan motor, juga ada hadiah uang tunai jutaan rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.